Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi, Pak. Mana wajah-wajahnya? Oke, tidak terasa sudah pertemuan ke-14 ya. Sebentar lagi kuliah semester ini ditutup dengan ujian akhir semester. Jangan lupa pengumpulan revisi laporan dan video paper prototyping ya. Baik, sudah 27 hadir mahasiswa dari 37. Wah, yang 10 kemana nih? Sudah habis bensin, habis pulsa, atau sudah habis niat ya? Baik, pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai bagaimana bahwa pada saat interaksi ya, dengan sebuah sistem aplikasi itu pasti ya saya bilangnya itu ada kesulitan. Ya samalah seperti halnya dalam berbagai bidang kehidupan kita, tidak mungkin itu ada sesuatu yang lancar-lancar saja ya, pasti ada kesulitan baik besar maupun kecil, yang mudah ditangani sampai dengan yang sulit ditangani ya, bahwa orang itu bisa memanfaatkan sebuah sistem aplikasi mungkin tahap belajar, mungkin tahap apa ya istilahnya ya, sudah biasa, intermediate misalkan, atau sudah tahap ahli. Tapi satu saat butuh yang namanya bantuan ya. Jadi sebetulnya materi kali ini berkaitan dengan ya istilahnya itu adalah help ya. F1 kalau di tombol keyboardnya. Ini sangat penting saya jadikan penutup di kuliah IMK. Di satu sisi Anda sebagai desainer itu harus bisa memahami bahwa ingat yang Anda lihat di video interaction design, apa pengguna yang pertama kali harus diperhatikan bahwa pengguna user satu saat akan membutuhkan bantuan dan Anda harus mempersiapkan bantuan tersebut. Jangan nunggu masalah terjadi baru Anda memikirkan bagaimana cara menolongnya. Ya, saya suka memberikan analogi kepada mahasiswa. Kenapa Anda pakai helm pada saat apa bawa motor? Apakah sedemikian optimisnya Anda bakalan celaka? Kan juga tidak ya. Tapi adalah bagaimana kita bisa mencegah pada saat memang ya terjadinya kecelakaan, kepala kita bisa terlindungi karena memang sudah siap. Jangan sampai helmnya itu dibawa tapi tidak dipakai di kepala. Pada saat terjadi kecelakaan, ya baru ingat, wah helm, wah nyesel deh, helmnya tidak dipakai. Prepare, ya, ini adalah bagian dari apa itu pembangunan sistem aplikasi, interaksi dari user dengan sebuah sistem aplikasi. Oke, kita mulai ke materi kuliah hari ini, yaitu user support.
Oke, bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. baik. Jadi user itu menggunakan sistem aplikasi, menggunakan komputer dalam bentuk apapun ya, smartphone, tab, laptop, PC, ATM, ya, dan lain-lain ya. Nah, berbagai aplikasi yang ada di website itu adalah sebuah sistem yang kompleks yang membutuhkan instruksi, membutuhkan dukungan atau bantuan alias help. Pendekatan yang akan lebih bermanfaat, akan meningkatkan apa ya? Kalau kita sih bicaranya mungkin salah satunya adalah usability ya, kemampuan misalkan untuk dipelajari, bahwa kita harus sekali lagi mengasumsikan bahwa user itu akan membutuhkan bantuan. Jangan sampai Anda berpendapat, masa sih aplikasi sesederhana ini saja user butuh bantuan, ya. Hati-hati ya, yang menggunakan aplikasi tersebut itu dari berbagai latar belakang, berbagai umur, berbagai tingkat pendidikan, pengalaman ya, banyak juga. Jadi meskipun help ini jarang digunakan, tetapi harus ada, wajib ada. Ya ini contoh sajalah ya, aplikasi yang sekarang Anda lihat PowerPoint ini menyediakan help. Helpnya juga terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah help yang menyatu dalam aplikasi ya. Lalu tersedia juga online help jika memang help yang diinstal itu ternyata tidak bisa membantu pengguna. Ini akan sangat membantu dalam misalkan memanfaatkan PowerPoint sebagai sebuah aplikasi untuk membuat presentasi ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Tinggal tekan F1 ya. Semuanya help itu di sistem aplikasi apapun sudah jadi kesepakatan harus menekan tombol F1. Jangan diubah-ubah, konsisten. Ini bagian dari kemudahan pembelajaran dan penggunaan aplikasi yang ingat ya nanti akan meningkatkan usability. Nah, yang kita akan pelajari hari ini ada 4 macam help yang umum. Yang pertama adalah referensi cepat, quick reference ya. Yang kedua itu adalah bantuan untuk tugas tertentu, istilahnya adalah task specific. Yang ketiga adalah penjelasan lengkap. Ada yang menyebutkan penjelasan lengkap juga, istilah lainnya itu adalah user guide ya, atau panduan untuk user. Ya kalau zaman dulu itu beli software itu pasti dapat benda fisiknya baik dalam bentuk CD maupun disket. Biasanya umumnya itu ada buku yang jadi acuan, buku help. Judulnya pasti user guide. Nah itu biasanya dikenal sebagai penjelasan lengkap. Meskipun di dalamnya itu biasanya ada contoh-contoh. Ini yang kita kenal sebagai nomor 4, yaitu tutorial. Nah, Anda nanti harus merancang salah satu atau salah dua dari keempat jenis utama bantuan seperti ini.
ya. Nah, tolong diingat bahwa sistem bantuan atau user support ini berbeda dengan dokumentasi. Ya, kalau Anda buat aplikasi, salah satu dokumentasinya itu adalah misalkan listing program, bukan, tidak termasuk itu. Ya. Nah, sistem bantuan atau help berorientasi pada masalah yang spesifik yang dihadapi oleh pengguna. Artinya, setiap pengguna punya masalah yang berbeda-beda dan help harus bisa menyediakan pemecahan masalah untuk masalah yang berbeda-beda yang dihadapi oleh user, baik secara umum maupun secara khusus di sistem secara keseluruhan. Nah, ini contohnya ya. Kalau Anda pernah pakai website-website untuk SQL, masih ingat basis data? Lupa lagi nih. Perintah-perintah. Kalau mau mengubah tabel itu apa ya? Anda paham menggunakan query, tetapi Anda lupa statementnya itu apa, pernyataannya apa. Umumnya ini akan sangat dibantu oleh quick reference, referensi cepat. Saya hanya butuh mengingat instruksinya saja. Stop. Cara penggunaannya saya sudah paham. Itu biasanya dibantu oleh quick reference. Ya, misalkan Anda mau pakai Word, Anda mau print tapi jadi PDF, lupa lagi gimana caranya. Quick reference. Anda paham bagaimana cara ngeprint, cuman Anda lupa lagi tombol mana yang harus dipilih misalkan. Ini referensi cepat. Biasanya kalau dalam bentuk buku, quick reference itu bukunya tipis. Ya, karena yang penting-penting saja. Sementara kalau user guide itu jauh lebih tebal. Jadi itu yang dimaksud dengan referensi cepat, hanya membantu untuk mengingatkan saja. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan dukungan untuk pengguna, yang pertama adalah berbagai jenis dukungan pada waktu yang berbeda. Kapan saya butuh tutorial? Kapan saya butuh quick reference? Kapan saya butuh, maksudnya saya di sini adalah user, butuh user guide. Lalu peran penting dari pelaksanaan presentasi dan desain yang baik. Ya, coba kita lihat nah ini desainnya sudah baik belum? Mudah dibaca tidak? Itu yang pertama. Mudah dibaca tidak? Pengelompokannya ini mudah dimengerti atau tidak? Ini berkaitan dengan estetika, layout, dan desain ya. Ini isu masalah akan dipecahkan oleh jenis dukungan pengguna ya, tadi yang 4 tadi. Lalu ada bantuan, ada dokumentasi, bantuan dan berorientasi pada masalah khusus, masalah umum, dan prinsip-prinsip desain yang berlaku untuk keduanya. Kalau kita merancang, ini contoh lagi ke atas, untuk quick reference seperti ini tampilannya, sebaiknya kalau Anda nanti merancang untuk user guide juga tidak jauh berbeda. Desain, layout, ya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mudah belajar. Termasuk juga kalau Anda lihat misalkan di sini referensinya ya yang di sebelah kiri nih. Ini juga menunya mudah ditemukan. Oke, kita lanjutkan. Itu yang berkaitan dengan dukungan ya. Jadi sebetulnya kita sudah harus menyediakan yang keempat pilihan tadi. Masing-masing harus dapat digunakan oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya?
ini ada aturan-aturan, ada prinsip-prinsip yang harus mendukung user support. Ya, ini persyaratannya. Yang pertama tentu saja harus selalu tersedia. Ketersediaan, availability, akses berkelanjutan terhadap dukungan pengguna saat penggunaan sistem aplikasi. Jangan sampai sekarang butuh help bisa, besok-besok butuh help tidak bisa. Ya, terutama misalkan helpnya yang online. Kemarin kok ke online-nya gampang cari pemecahan masalah, kok sekarang susah ya nyarinya. Lalu yang kedua itu adalah akurasi dan kelengkapan. Membantu kecocokan kebutuhan dan mencakup perilaku sistem yang sebenarnya. Harus sesuai, jangan sampai nanti help-nya itu tidak sesuai. Misalkan ya, Anda sudah buat aplikasi versi 3 misalkan. Tapi pada saat akan user akan butuh bantuan, ternyata bantuannya masih versi 2. Berbeda sedikit. Meskipun berbeda sedikit tetap saja berbeda. Ya, jangan sampai seperti itu. Termasuk juga kelengkapan. Contoh ya, Anda pakai Excel misalkan, Anda mau pakai fungsi if, lupa lagi nih fungsi if, gimana ya caranya? Ya, saya tahu fungsi if seperti bagaimana ininya fungsi gunanya, tetapi nulisnya lupa lagi. Alangkah lebih bagusnya di help itu disediakan contoh bagaimana menuliskan fungsi if dengan tabelnya kalau perlu ya, nulis fungsinya bagaimana, lalu outputnya seperti apa. Itu masuknya ke kelengkapan. Selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah konsistensi. Tadi sudah saya bilang ya, konsistensi. Jadi kalau misalkan layoutnya untuk user quick reference seperti ini ya, untuk user guide juga jangan terlalu berbeda. Salah satunya misalkan supaya untuk pencarian pemecahan problem atau masalah itu menjadi lebih mudah. Kuat, ini robustness, kuat itu bisa diandalkan maksudnya. Tadi kan saya menyebutkan jangan sampai Anda punya problem ternyata tidak ada bantuannya. Meskipun ya help juga kadang-kadang ada kekurangannya. Contoh produk Microsoft, Anda butuh bantuan, ada problem memanfaatkan sistem aplikasi X misalkan, buatan ya Microsoft atau buatan pabrikan yang lain. Disediakan helpnya yang ada di dalam aplikasi. Anda cari di sana, tidak ketemu, masalah tidak selesai. Lalu Anda cari di online, help online, dalam bentuk tutorial, dalam bentuk user guide. Ternyata juga masalah yang Anda hadapi itu masih juga belum selesai. Ya, cuma nambah pengetahuan sedikit saja. Oh, ternyata masalahnya ini, tapi pemecahan masalahnya juga Anda belum terlalu paham. Bagaimana caranya? Salah satunya itu adalah membuat link ke community, ke komunitas. Ada ya, hampir setiap aplikasi itu punya komunitas. Anda bisa minta bantuan mereka. Saya punya masalah ini nih, di help tidak ada. Bagaimana caranya? Komunitas itu ternyata terdiri dari banyak user yang mungkin pernah punya masalah yang sama. Siapa di antara Anda yang pernah menggunakan jasa community? Microsoft tuh ada. Ya. Photoshop sepengetahuan saya ada, pasti ada komunitasnya.
Jadi mereka-mereka yang membeli sistem aplikasi tersebut pasti masuk komunitas. Yang tertarik dengan sistem aplikasi tertentu pasti masuk komunitas. Mereka biasanya saling bantu dan tidak minta pungut bayaran ya. Cuma kadang-kadang memang menjawabnya rada-rada lama. Siapa? Ada yang pernah? Nggak pernah. Kenapa? Takut, Pak. Soalnya nanyanya mesti pakai bahasa Inggris. Wah, ya kan ada Google terjemahan, biarin salah dikit-dikit mah, ya nggak apa-apa. Nah itu harus Anda manfaatkan. Kenapa? Karena memang ada. Selanjutnya adalah keluasan atau flexibility. Nah, keluasan ini apa? Bagaimana si help tersebut bisa disetting sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh paling sederhana, help-nya ternyata ini menyatu dengan sistem aplikasi. Tapi ternyata help-nya itu bisa disetel supaya bisa di window tersendiri yang terpisah dari sistem aplikasi. Sehingga akan mendukung yang selanjutnya, unobtrusiveness. Artinya apa? Pekerjaan Anda itu tidak terhambat kalau Anda pakai help. Jangan sampai rancangan atau desain help itu menghalangi pengguna menyelesaikan pekerjaannya. Ya, contohnya tadi ya, ternyata help-nya itu bisa di-share, bisa dibagi menjadi Windows yang berbeda. Sehingga no problem Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Ya, bolak-balik antar tab atau antar window yang berbeda. Bisa mencontoh dengan mudah tanpa harus berhenti bekerja. Oke. Jadi itu syaratnya. Ya, sekarang kita akan mempelajari pendekatan dukungan pengguna. Kalau yang pertama ini kebanyakan memang dipakai di sistem-sistem lama ya, command assistance dan command prompts. Siapa yang di Windows-nya masih suka pakai command prompt? Sudah jarang ya. Nah, ini biasanya digunakan di sistem operasi berbasis DOS ya, command assistant atau command prompt ya. Unix versi lama juga masih seperti ini. Jadi biasanya Anda diketik ya di command prompt tersebut perintah-perintah yang mengacu kepada bantuan. Biasanya sih pakai kata help. Tetapi juga command assistance ini biasanya digunakan di web ya, ini contohnya websitenya IBM ya. Anda lihat di sini ada command assistance. Jadi command assistant itu biasanya diketikkan, mencari bantuan tertentu, lalu akan ditampilkan berdasarkan list atau daftar bantuan yang memang sudah disediakan. Ini command assistance-nya. Anda tinggal klik lalu ketikkan mau mencari apa, mencarinya di sebelah sini. Ini adalah bantuan, tutorial dan user guide yang sudah disediakan. Selanjutnya ada konteks bantuan sensitif, ada online tutorial, tadi sudah saya singgung, ada dokumentasi online. Kita lihat satu-satu. Nah, ini saya yakin Anda sudah pakai. Ini namanya adalah konteks sensitive help. Jadi sistemnya sangat sensitif untuk memberikan bantuan. Bahkan Anda tidak minta bantuan juga.
Ya, saya harap ini mahasiswa Unpas Informatika termasuk kategori ini, context sensitive help. Kalau lihat ibu-ibu mau nyeberang jalan, ya, jangan nunggu ibu-ibunya minta bantuan sama Anda untuk minta dibimbing menyeberangi jalan yang ramai. Langsung Anda menawarkan bantuan. Itu contohnya di kehidupan nyata. Ya, kalau di sistem aplikasi bagaimana? Ya, saya ngasih contohnya Google saja. Ya, saya baru nulis, misalkan Anda baru nulis Universitas PAS, wah, langsung. Mana nih tinggal dipilih? Tinggal Anda page down atau tombol panah ke bawah untuk memilih. Jadi Anda hemat ngetik. Ini adalah salah satu contoh context sensitive help. Contoh context sensitive help misalkan Anda masuk ke ATM. Anda mau ngambil uang. Ternyata dari waktu memasukkan PIN sampai dengan Anda memilih itu agak lama. Itu dihitung oleh sistemnya waktunya. Dan sistem akan menawarkan bantuan atau mungkin juga pesan. Misalkan pesannya, apakah butuh waktu lagi? Yes, no. Apakah Anda ada kesulitan? Yes, no. Ya, itu contoh dari konteks sensitive help. Ada mahasiswa yang tidak sensitif di sini? Harus ya sensitif. Jangan sampai orang lain teriak-teriak minta tolong, malah menjauh, pura-pura tidak mendengar. Wah, itu bukan konteks sensitif ya. Online tutorial, ya ini contohnya produk-produk Microsoft itu punya online tutorial, bahkan sampai dengan training. Anda bisa cari sendiri menggunakan browser atau Anda bisa pilih linknya dari aplikasi buatan Microsoft ya. Saya yakin aplikasi yang lain juga buatan Oracle, buatan Adobe ya, buatan Corel misalkan itu memiliki online tutorial. Ini sudah digital. Kalau zaman dulu itu dalam bentuk buku tebal ya, sekarang umumnya terbagi dua, help yang ada di dalam aplikasi dan biasanya yang online ini jauh lebih banyak, termasuk juga misalkan contoh-contoh untuk memecahkan masalah ini jauh lebih banyak ya, dengan berbagai bantuan dari yang paling mudah sampai dengan paling kompleks. Selanjutnya adalah online documentation. Ingat ya, beda antara user guide. User guide itu panduan untuk menggunakan. Dokumentasi biasanya berkaitan dengan berbagai hal yang harus dipenuhi, yang mengacu kepada manfaat dan seterusnya dari aplikasi tersebut. Ada beberapa yang bisa di-download ya karena dalam bentuk PDF. Ada yang hanya online saja. Ini mirip ya dengan user guide, tapi biasanya lebih lengkap. Misalkan dokumentasi itu bisa dimulai dari cara instalasi, dari requirement system, dari troubleshooting hardware maupun software. Biasanya ada ya. Kalau user guide tadi hanya berkaitan dengan penggunaan saja, tidak dimulai dari misalkan
instalasi. Itu contoh untuk online documentation. Ini contohnya. Ini apa ya? Oh, ini apa? Aplikasi matematik ya. MATLAB dari MathWorks. Nah, saya yakin Anda pernah pakai yang namanya produk-produk database dari Microsoft ya. Ini yang termasuk help itu adalah Wizard. Masih ingat semester 1 belajar apa itu? Microsoft Access. Anda mau membuat form, tinggal klik form wizard, terus klik next, finish, dah beres. Ya, ini adalah wizard. Ya, tolong jangan diterjemahkan jadi tukang sihir atau apalah. Kakak Susus mengarah pengguna, membantu pengguna melalui tugas langkah demi langkah. Ingat ya, next. Lalu kalau perlu ada yang diubah, ada pertanyaan, tinggal dijawab saja. Hanya memang gunanya terbatas, tidak semua fungsi itu ada wizardnya dan bisa digunakan kembali. Selanjutnya ada yang namanya asisten, memonitor perilaku pengguna, dan menawarkan nasihat kontekstual ya atau help meskipun tidak diminta. Masih ingat ini report wizard? Ini saya ambil contohnya dari apa itu? Microsoft Access. Kalau Word versi lama biasanya punya asisten seperti ini. Biasanya ada animasinya. Ya, jadi kalau Anda ada kesulitan misalkan atau melakukan kesalahan, si animasi ini bakalan muncul menawarkan bantuan. Cuma untuk Word versi baru ini sudah tidak ada ya. Bentuknya lebih ke help dan help online. Jadi yang namanya wizard atau bantuan yang pembimbingan langkah per langkah, misalkan pada saat Anda melakukan instalasi ya, biasanya ada next, pilihan-pilihan, terus next, pilihan-pilihan ya, sampai dengan selesai tinggal finish. Itu termasuk juga user support. Cuma istilahnya memang beda-beda ya. Wizard ini biasanya untuk produk-produk Microsoft. Selanjutnya ini yang lebih maju, yaitu Adaptive Help System. Sistem bantuan yang bisa beradaptasi, yang adaptif. Nah, ini butuh keterkaitan dengan disiplin ilmu lain ya. Salah satunya adalah manajemen pengetahuan dan mungkin juga artificial intelligence. Bagaimana si sistem aplikasi menggunakan pengetahuan tentang konteks, pengguna individu, tugas, domain, dan seterusnya. Sehingga problem-problem yang seperti disebutkan di sini bisa dibantu. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya, jadi pada saat user minta bantuan, sistemnya sudah dibekali oleh pengetahuan yang cukup, sudah bisa mengontrol interaksinya, apa yang disesuaikan, serta lingkup adaptasinya bagaimana. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Ini adalah bagaimana pengetahuan yang harus dimiliki oleh adaptive system. Yang pertama adalah sistem harus bisa mengetahui kesalahan umum yang dilakukan oleh user. Artinya apa? Setiap user melakukan kesalahan itu akan dihitung. Sehingga akan ketahuan user itu paling sering melakukan kesalahan di mana.
Dan bantuan untuk kesalahan tersebut harus tersedia secara baik, secara benar, secara mudah. Itu maksudnya. Kenapa dia bisa beradaptasi? Misalkan ya, sebuah sistem aplikasi perbankan misalkan, ternyata setelah dilakukan pemantauan terhadap sistem, user itu paling banyak salah melakukan misalkan ngisi password. Gimana caranya help bisa membantu user mengisi password dengan benar? Lalu pekerjaan apa yang sedang dilakukan? Ya, ini akan melibatkan analisis urutan perintah. Jadi kebiasaan user dalam hal ini spesifik kesalahan yang dilakukan oleh user dicatat menjadi pengetahuan untuk sistem. Anda pernah punya teman yang gampang ditebak? Misalkan ada teman sudah nyampe kuliah, ya ternyata dia balik lagi ke tempat kosnya. Tidak bilang sama Anda, tapi Anda sudah bisa menebak. Paling juga dia mah lupa bawa tugas atau lupa bawa buku. Kenapa Anda bisa punya pengetahuan seperti itu? Karena ternyata si teman Anda itu sudah berkali-kali melakukannya. Sehingga Anda sudah hafal. Betul? Ada teman Anda yang seperti itu? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang seperti itu? Ya, tiap kuliah ada aja yang lupa. Ya, jangan ya. Nah, itu jadi pengetahuan untuk Anda. Bahkan tanpa teman Anda itu mengajukan alasannya. Bisa betul, bisa salah, tapi kemungkinan besar adalah benar. Nah, problem yang akan diatasi itu adalah yang pertama tentu saja mewakili pekerjaan, ya. Ada pekerjaan yang ditinggalkan karena memang kesulitan, ya, karena butuh bantuan, dan mengacu ke membantu niat pengguna. Maksudnya pengguna mau menggunakan fungsi yang mana. Kalau ada kesulitan, dibantu. Itu yang disebut sebagai sistem yang bisa beradaptasi atau adaptive system. Adaptive system ini akan lebih mendukung untuk penyelesaian tugas, terutama untuk user support, pengguna yang membutuhkan bantuan. Nah, bagaimana ini ditampilkannya si pengetahuan tersebut? Biasanya dalam bentuk strategi advisory atau penasehat. Bukan usernya disalahkan, ya, bukan usernya dikecam, ya, bukan, tidak boleh ya. Nanti usernya malah marah-marah. Tapi usernya diberi saran. Saran apa? Saran penyelesaian masalah. Jadi ini melakukan pemilihan gaya yang benar untuk memberi nasihat dalam situasi tertentu. Apakah itu mengingatkan, ya? Apakah itu tutorial, ya? Lalu beberapa model yang membantu dalam sistem strategi penasihat cerdas, tapi pilihan strategi juga masih penting. Contoh, ya misalkan tadi berkaitan ternyata dalam aplikasi perbankan ini banyak user yang salah memasukkan password. Jadi pada saat user akan memasukkan password, sistem akan ngecek. Misalkan ngecek itu keyboard. Ternyata setelah dicek keyboardnya, caps lock-nya itu on. Kadang-kadang kan password itu huruf besar, huruf kecil. Kebanyakan mungkin huruf kecil, betul. Nah, sistem mengecek caps lock-nya on. Lalu dia memberikan nasihat. Bahkan sebelum user
mengisikan password. Misalkan nasihatnya dalam bentuk message atau pesan. Ya. Misalkan ya, perhatikan caps lock keyboard Anda dalam keadaan on. Tolong dimatikan dulu. Ya. Kalau caps lock-nya on kan jadi aneh ya, yang maksudnya huruf kecil jadi huruf besar, yang maksudnya huruf besar malah jadi huruf kecil, dan itu akan membuat password salah. Itu contohnya dalam bentuk memberi nasihat. Salah satu bentuk strategi dari representasi pengetahuan yang lebih adaptif. Ini harus pertama berbasis ketentuan, ya. Ada logika. Ingat, Anda sudah belajar matematik logika dipakai di sini. Ada mekanisme inferensi. Ini Anda akan pelajari di sistem cerdas, sistem Pakar. Lalu ada yang berbasis frame, di mana pengetahuan katanya akan disimpan dalam bentuk struktur. Ini lebih ke representasi pengetahuan, atau istilahnya itu knowledge representation. Ini akan lebih diperdalam di kuliah manajemen pengetahuan. Bagaimana caranya pengetahuan disimpan, lalu dibuat struktur sehingga bisa ditelusuri untuk dibagikan, khususnya dalam dukungan pengguna. Dari mana sistem belajarnya? Dari pengguna, dari perilaku pengguna dalam memanfaatkan sistem. Contoh paling sederhana sajalah, ya, jika Anda login ke YouTube, login ya pakai pakai Gmail misalkan, Anda sering mencari video-video mengenai sepak bola misalkan, atau mengenai film. Pada saat Anda login lagi saat yang berbeda, itu secara otomatis YouTube akan menyediakan video-video yang menurut pengetahuan mereka berdasarkan perilaku Anda itu akan disukai oleh Anda. Ini contoh paling sederhana. Betul seperti itu? Betul ya? Artinya apa? Perilaku Anda itu direkam, dijadikan pengetahuan oleh sistem dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya berbasis jaringan, yaitu yang paling sering dipakai ya adalah berbasis contoh. Betul, Anda lebih mudah belajar kalau ada contoh? Betul? Betul. Iya, ya. Kadang-kadang juga, Pak, ini kok teorinya melulu, contohnya mana? Ya. Kenapa? Satu, lebih mudah belajar menggunakan contoh. Dua, malas baca teorinya katanya. Jangan ya, tetap itu harus dibaca konsepnya. Ini contoh saja ya, yang berbasis knowledge atau pengetahuan. Biasanya sekarang layanan online itu pasti ada yang seperti ini. Istilahnya itu adalah online web chat. Kita klik online, kita bisa ngobrol. Tentu saja juga ada syarat-syaratnya. Misalkan mengisikan nama, ID pelanggan, kalau memang sudah jadi pelanggan dari bisnis tersebut. Setelah Anda isi, Anda bisa ngobrol, bisa menanyakan, bisa komplain, ya, ada keluhan. Pertanyaannya adalah, apakah itu dilayani manusia atau dilayani oleh sistem?
Misalkan Anda mau online web chat ke layanan perusahaan X yang jasanya memang Anda gunakan. Anda coba ngobrol jam 1 malam, ternyata langsung dibalas. Wah, Anda seneng, wah hebat nih. Ada petugasnya yang begadang. Mungkin ya ada petugas yang begadang, mungkin sistemnya sudah berbasiskan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistemnya yang ternyata ngobrol sama Anda. Jam 12 malam, Anda nanyakan misalkan tagihan saya untuk bulan ini berapa? Langsung dijawab, cuma sepersekian detik. Wah, Anda takjub. Hebat nih, jam 1 ada yang begadang. Ternyata tidak ada yang begadang. Sistemnya sendiri yang menjawab dengan mengidentifikasi dari nama pelanggan misalkan, ya, atau ID pelanggan. Lalu dia bisa membaca pesan Anda, lalu mengartikan, lalu memberikan pengetahuan yang dia miliki. Kenapa sekali lagi yang namanya interaksi manusia komputer itu disebut sebagai multidisiplin? Salah satu pengembangan terkini itu banyak berkaitan dengan teknologi 3 dimensi, ya, virtual reality, augmented reality, plus juga artificial intelligence, sistem cerdas. Ini contoh saja bagaimana ternyata yang namanya sistem cerdas, kecerdasan buatan itu sudah cukup banyak digunakan. Seakan-akan Anda berhadapan dengan manusia gitu loh, ngechat, nge-WA lah kalau istilah kita. Ternyata Anda berbalas pantun dengan mesin. Kenapa? Mesinnya cerdas. Memang dirancang sedemikian rupa untuk melayani, mendukung layanan bisnis, layanan bantuan untuk pengguna. Ya, ini salah satu contoh saja. Ini sudah di Indonesia ya, untuk bahasa Indonesia itunya juga. Baik. Nah, ini yang dari awal sudah saya sebutkan bahwa yang namanya rancangan untuk user support itu jangan berupa add-on atau tambahan. Bikin dulu sistem sampai dengan selesai baru mikirin help. Salah. Ya. Jadi pada saat Anda membuat sistem, Anda sudah harus memikirkan bagaimana caranya bantuan untuk pengguna. Contoh nih paling sederhana. Setiap saya menguji seminar KP, ya, kerja praktek mahasiswa yang membangun aplikasi, saya suka nanya, ini menyediakan help tidak? Mayoritas itu lupa, tidak menyediakan help. Helpnya tidak lengkap, tidak apa-apa. Pertanyaannya ada, tidak, itu saja. Pak, ada helpnya, tetapi isinya belum lengkap, nggak apa-apa. Ya, namanya juga belajar, masih kuliah. Anda juga butuh waktu yang sangat lama ya kalau harus ngisi helpnya, sementara kan waktu KP itu terbatas. Tapi setidak-tidaknya itu sudah menjadi bagian dari pola pikir Anda sebagai seorang software engineer, ahli rekayasa perangkat lunak, bahwa yang namanya dukungan pengguna alias help ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas ada orang lain butuh bantuan tapi tidak mau menolong, wah itu berarti sistem helpnya memang bermasalah. Ya. Alias tidak punya hati nurani.
Ya, ada yang seperti itu, jangan ya. Memberikan bantuan itu bagian dari uh, amal ya, amal ibadah. Baik, kita lanjutkan masalah dengan presentasi bantuan ya, bagaimana bantuan diminta, ada yang otomatis ya, ada yang umumnya tekan F1, ada yang aplikasi terpisah seperti bantuan online. Bagaimana bantuan ditampilkan? Tadi saya sudah menyebutkan bisa pakai window baru, bisa full screen, bisa split screen, berbagai macam. Tadi misalkan yang web chat itu ada pop up ya dalam bentuk kotak. Lalu presentasi yang efektif memerlukan satu, jelas ya, to the point, jangan terlalu panjang orang nanti sulit bacanya atau mendengarkannya. Akrab misalkan meskipun tadi menggunakan artificial intelligence, si sistemnya langsung bisa menyebutkan nama Bapak A, Bapak X misalkan, tadi misalkan dia minta bantuan untuk menanyakan jumlah tagihan bulan ini ya, langsung yang terhormat Bapak X, tagihan Anda untuk bulan ini adalah sekian, mohon dibayarkan di bank atau lewat e-banking dan seterusnya. Akrab, bahasanya juga konsisten, resmi, mudah dimengerti, lebih ke instruksional ya, contoh misalkan, daripada bahasa yang deskriptif, terlalu detail. Orang tidak suka yang terlalu detail. Anda pengen cepat-cepat menyelesaikan masalah harus baca help yang panjang lebar, nggak mau ya, langsung detail, langsung beri contoh sehingga bisa menghindari yang ke selanjutnya. Hindari block text. Block text itu apa? Ya misalkan udah helpnya itu panjang sekali, berparagraf-paragraf. Males Anda bacanya. Tentu saja ada indikasi yang jelas, dan yang terakhir adalah ada contoh. Isu-isu yang berkaitan dengan implementasi bantuan, yang pertama adalah bantuan itu apakah perintah dari sistem operasi ya. Kadang-kadang juga kita sedang menggunakan sebuah aplikasi, ternyata ada help yang dari Windows misalkan. Apakah perintah yang juga menyatu dengan sistem aplikasinya? Lalu struktur bantuan datanya bagaimana? Mungkin file tunggal, mungkin database ya, seperti tadi online tutorial itu. Ternyata banyak sekali, Anda bisa pilih dari menunya, berarti dikelola dalam hierarki file atau database. Lalu sumber daya, ingat ya, latar belakang dari hardware juga harus diperhitungkan, misalkan ruang layar, kapasitas memori ya. Jangan sampai Anda menampilkan help itu langsung semuanya sehingga banyak memakan memori, sehingga pekerjaan itu menjadi terganggu. Dan terakhir itu adalah isu ya, apakah fleksibilitasnya, apakah bisa bentuk hard copy misalkan dalam bentuk PDF lalu bisa di print atau browsing ya. Sumber daya dan isu juga Anda bisa memperhitungkan aplikasi-aplikasi apa yang sangat mudah, sudah umum digunakan oleh orang. Contoh paling sederhana, untuk help kasus-kasus tertentu ternyata tulisannya singkat, lalu ada tautan ke YouTube. Bentuknya adalah video tutorial untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh user. Itu jauh lebih bagus. Jadi yang namanya bantuan juga tidak selalu dalam bentuk teks. Ya, Anda bisa merancang sistem software engineer bisa mendukung bantuan ini dalam bentuk video.
beberapa video untuk masalah-masalah umum yang dihadapi oleh pengguna. Tautannya tinggal dimasukkan di F1, ya videonya bisa misalkan disimpan di YouTube atau portal video yang lain. Itu akan sangat membantu pengguna untuk segera menyelesaikan masalahnya. Ya, contoh sajalah paling sederhana. Anda beli barang elektronik misalkan. Anda mau pasang sendiri di rumah. Alangkah lebih mudahnya jika tutorialnya, cara memasangnya, itu tidak dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk gambar, atau lebih bagus lagi dalam bentuk video. Step by stepnya, langkah per langkahnya itu dicontohkan sehingga Anda tinggal mengikuti saja. Menghindari kegagalan dalam instalasi. Ya. Jadi tolong kita mulai punya pemikiran bahwa yang namanya user support itu bukan hanya dalam bentuk teks, bukan hanya dalam bentuk contoh atau diagram atau gambar, ya, tetapi juga dalam bentuk multimedia. Ya, salah satunya adalah video. Oke? Baik, itu materi kita untuk hari ini. Sebentar.